Baik, tanpa mengundur waktu lagi, kita akan pertama kita persilakan untuk Bunda Putri untuk menyampaikan paparan terkait bagaimana berkenalan dengan orang tua murid baru di masa pandemi. Otomatis ini masa ini sangat berat tantangannya bagi pendidik PAUD terutama ya Bu ya. Baik, begitu saja Bapak Ibu semuanya, silakan Bunda Putri untuk menyampaikan paparannya. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu Guru, Ayah Bunda yang sedang menyaksikan live channel YouTube-nya GTK, Direktorat GTK PAUD. Saya Putri akan mencoba berbagi apa yang saya laksanakan di satuan PAUD yang di tempat saya mengajar. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Ya, baik. Ini dia. Saya diamanahkan untuk menyampaikan bagaimana berkenalan dengan orang tua dan murid baru di masa pandemi. Memang masa pandemi ini adalah masa-masa yang cukup membuat para guru itu resah, gelisah, orang tua juga ya, sampai bingung ini anak-anak gimana sekolahnya gitu kan di masa pandemi seperti ini. Sama halnya dengan kita para tenaga pendidik ketika di awal di pertengahan Maret ada kebijakan dari pemerintah, dari wali kota setempat untuk belajar dari rumah, itu adalah salah satu yang membuat kita bingung luar biasa sebagai pendidik gitu ya. Apa yang harus dilakukan karena memang kita belum pernah melakukan ini dan dapat musibah seperti ini sebelumnya gitu ya. Tapi insya Allah seiring berjalannya waktu kita mencari tahu, kita cari solusi, kita berbagi ilmu, berbagi dengan semuanya. Banyak juga dari pemerintah dan GTK yang memberikan arahan dan bimbingan. Hasil alhamdulillah sekarang kita paling tidak ada sedikit titik cerah ya. Jadi paling tidak ketika kita ada kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan belajar dari rumah di zona merah, orange, dan kuning, kita sudah punya panduannya dan sudah punya acuannya. Nah, ya, mungkin bisa dilihat di sini di awal pemerintah mengeluarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020, yaitu tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease 2019, yaitu di zona merah, orange, dan kuning dilarang untuk mengadakan tatap muka atau pembelajaran tatap muka. Jadi selama masa pandemi, pembelajaran dilakukan melalui daring atau jarak jauh. Jadi tentu hal ini kita yang tadinya sekolah itu biasanya melibatkan lebih sering adalah anak dan guru, orang tua biasanya dapat laporan entah itu harian atau mingguan, sekarang jadinya orang tua turut membantu membimbing anak-anak untuk belajar dari rumah. Nah, oleh karena itu kira-kira gimana sih sekolah itu melakukan pendekatannya, PDKT kan. Kalau sama pacar atau sama siapa kan biasanya kita harus ada PDKT dulu ya sebelumnya. Sama halnya dengan orang tua dan murid baru. Kita juga tetap harus mengadakan pendekatan. Tapi bagaimana di masa pandemi seperti ini? Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Tapi sebelumnya saya akan berikan awalan dulu. Nah, ini bagaimana berkenalan dengan orang tua dan murid baru di masa pandemi. Oke. Sebelumnya, berkenalan dengan orang tua murid itu sebenarnya adalah langkah awal seorang guru atau satuan pendidikan untuk bisa membangun jembatan komunikasi yang baik dan efektif. Apa gunanya? Gunanya tentu untuk kemajuan atau untuk pengembangan mutu pendidikan bagi si anak. Nah, jadi dengan adanya komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua, guru dengan orang tua, maka kita bisa memberikan arahan kepada orang tua, mengajak berkolaborasi untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak selama di rumah. Seperti itu. Lalu, mengapa kira-kira sekolah perlu menjalin komunikasi dengan orang tua murid?
perlu menjalin dengan orang tua murid. Tentu yang pertama sebagai bentuk realisasi pertanggungjawaban sekolah, karena biasanya sekolah itu kan harus melaporkan segala sesuatunya nanti, baik itu mulai dari program program kegiatan yang akan diadakan oleh sekolah, lalu nanti tentang hasil perkembangan anak selama di sekolah, langkah-langkah apa saja yang diambil apabila ternyata si anak membutuhkan motivasi lebih dari rumah, seperti itu. Lalu memastikan anak-anak belajar secara efektif karena di masa pandemi seperti ini terus terang kami sebagai guru, panduan penilaian yang dibutuhkan oleh kami yang bisa kami olah sementara ini adalah hasil-hasil dokumentasi atau laporan memang dari orang tua. Karena kami tidak bisa menyaksikan langsung apa yang anak-anak lakukan. Kami biasanya mengirimkan rencana pembelajaran untuk orang tua di rumah lakukan, berikan dengan langkah-langkahnya, lalu orang tua timbal balik dengan memberikan dokumentasi agar bisa kita olah dan kita bisa nilai bagaimana perkembangan Ananda selama di rumah. Selanjutnya adalah kolaborasi dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tentu ketika kita berkolaborasi kita butuh komunikasi yang baik. Apa yang diinginkan oleh guru, hal apa yang mau dicapai oleh guru terhadap anak, tentu harusnya dibicarakan dengan orang tua. Paling tidak kita sudah memiliki satu visi dan misi yang sama agar perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di rumah bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya adalah pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan. Pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan, kita harus memberikan kepada mereka apa yang memang mereka harus dapatkan dengan tetap memberikan melihat patokan-patokan dari standar tingkat pencapaian perkembangan mereka. Lalu kita ajak orang tua untuk berkomunikasi agar bisa berkolaborasi, akhirnya apa yang harus didapatkan oleh anak dapat tercapai. Baik. Itu tujuan mengapa sekolah harus menjalin komunikasi dengan orang tua murid. Selanjutnya, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menjalin komunikasi dengan orang tua? Yang pertama, jelas harus jelas. Jelas harus jelas di sini maksudnya adalah apa yang harus kita sampaikan benar-benar haruslah jelas kepada orang tua. Seperti tadi mulai dari biasanya di awal tahun ajaran baru itu kan ada pemaparan program dari sekolah, ada pemaparan kegiatan yang harus dilakukan di sekolah, seperti apa program pembelajaran. Kalau sekarang di masa pandemi akhirnya adalah ditambahkan bagaimana program pembelajaran jarak jauh yang akan dilakukan oleh sekolah, seperti itu. Nah, kalau bisa guru dan sekolah memberikan semuanya dengan benar-benar jelas agar tidak terjadi salah paham. Lalu selanjutnya konsisten di sini adalah guru harus memberikan kepada orang tua komunikasi yang berkelanjutan, yang berkesinambungan. Jadi jangan sampai nih ketika nanti teman-teman guru mengadakan komunikasi dengan orang tua, BDR ini gitu kan, nggak usah pakai jadwal gitu kan, sekenanya aja lah, kapan sesempatnya ngomong sama orang tua gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Diharapkan kita tetap punya jadwal tersendiri, walaupun nantinya pelaksanaannya ketika kita hubungi orang tua atau ketika kita ngobrol sama orang tua tetaplah harus fleksibel seperti itu. Lalu yang ketiga, peduli. Peduli di sini adalah kita benar-benar memperhatikan kondisi keluarga tersebut gitu. Dalam artian tidak semua orang tua di lingkungan sekolah kita adalah orang tua yang bisa menyiapkan media-media pembelajaran yang guru mau gitu kan. Kalau kita guru maunya kalau bisa orang tua punya handphone ya satu-satu buat anaknya, bisa punya laptop ya biar kita bisa bikin Zoom class atau apa kayak gitu-gitu ya. Tapi paling tidak kita harus peduli dulu, cek bagaimana survei keluarga, background keluarganya. Kan belum tentu ketika kita mengadakan pembelajaran jarak jauh
kita mungkin ada yang masih semena-mena gitu, tapi saya yakin guru-guru di Indonesia sih luar biasa ya, rasa pedulinya itu udah, kompetensi kepribadiannya udah oke banget gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu gitu. Tetaplah kita peduli sama keadaan orang tua, lebih berempati. Kalau misalnya mereka memang tidak bisa, Bu, saya tidak bisa melakukan Zoom meeting untuk anak-anak hari ini karena handphonenya dipakai si kakak, atau misalnya laptopnya dipakai si kakak gitu kan, karena anak saya ada 3 Bu, yang satu SMA, yang satu SMP, semuanya pakai gawai yang sama kayak gitu kan. Hal-hal yang seperti itulah maksudnya. Jadi kita harus bisa lebih peduli dengan keadaan mereka, sehingga ketika kita menyampaikan segala sesuatu itu kan, kalau kita udah awalnya empati ya, biasanya akhirnya bicaranya jauh jadi lebih enak gitu komunikasinya, karena sudah sama-sama mengenal kayak gitu, dan fleksibel ya, pastinya harus fleksibel. Baik, selanjutnya ini hal apa saja yang harus dihindari dalam menjalin komunikasi dengan orang tua. Yang pertama adalah konfrontasi. Konfrontasi di sini jangan sampai kita ketika berbicara dengan orang tua menyampaikan sesuatu, misalnya ada masalah dengan anak atau sebagainya, yang akhirnya jadi apa ya? Kalau konfrontasi itu jadi main salah-salahan kayak gitu ya, jadi menimbulkan konflik gitu kan, jadi malah bikin jadi nggak enak gitu, yang akhirnya bukannya kita membangun komunikasi yang baik, akhirnya jadi nggak baik. Khawatirnya ada orang yang mungkin, atau ada pengajar yang mungkin, pendidik mungkin, ketika ada masalah sama orang tuanya, akhirnya biasanya jadi tidak bisa ada kasus-kasus di mana ketika ada guru yang bermasalah dengan orang tuanya, akhirnya anaknya jadi ikut terlibat dalam artian, tapi jangan sampai di sini kembali lagi ya, karena kompetensi guru-guru di Indonesia itu udah luar biasa oke gitu ya. Jadi jangan sampai masalah sama orang tuanya nih jadi malah bermasalah sama anaknya gitu. Jangan sampai ya, kita tetap menyayangi murid kita tanpa ada penilaian yang seperti itu gitu ya. Lalu hindari konflik ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang tua. Kalaupun misalnya ada konflik tentang anaknya yang harus kita bicarakanlah baik-baik, kita cari jalan keluarnya seperti apa, pokok permasalahannya seperti apa, jangan sampai akhirnya main saling tuding, saling apa. Biasanya ada saja di dalam satu sekolah ketika kita menyampaikan bahwa menurut penilaian kita si anak bla 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 seperti itu ya, tapi orang tua tidak bisa terima gitu. Nah, yang akhirnya fokusnya malah jadi saling tuding antara guru dengan orang tua, atau ya jadi seperti itu gitu. Tapi bolehlah teman-teman mencari titik fokus permasalahannya di mana. Ketika fokus permasalahannya sudah ketemu, dicari jalan keluarnya baik-baik. Dan yang ketiga memang harus lapang dada menerima segala hasil kesepakatan atau segala hasil penyelesaian masalah tersebut, seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah ceroboh. Nah, ceroboh di sini hampir sama ya. Jadi kalau ceroboh di sini itu gimana orang tua, gimana guru itu dapat memberikan informasi yang tepat, lalu informasi yang jelas, tanpa harus informasinya harus jelas kepada orang tua supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Selanjutnya adalah ini. Nah, dari sekian banyak yang saya paparkan, baru sedikit kayaknya ya. Dari beberapa yang saya paparkan tadi, ada kondisi yang kita harapkan dari komunikasi yang terjalin dengan baik antara guru dan orang tua murid. Nah, ini sebenarnya adalah kondisi atau tujuan yang kita harapkan ketika ada komunikasi yang baik, yaitu adalah pemahaman yang sama. Balik lagi, pemahaman yang sama antara kita dan orang tua, insya Allah ketika pemahaman kita sudah sama, maka apa yang kita ingin lakukan untuk anak ketika dilakukan di rumah bersama dengan orang tua, dibimbing ketika BDR, insya Allah tujuannya juga akan sama gitu. Walaupun mungkin pelaksanaannya nggak seperti di sekolah gitu kan, karena mereka memang memakai peralatan dan media belajar yang memang bisa dimaksimalkan di rumah. Lalu selanjutnya kesenangan. Apabila komunikasi kita sudah baik, biasanya ya kan kalau komunikasi kita yang baik, kita kalau ditelepon orang yang kita senang ya senang-senang aja gitu kan ya. Jadi di sini adalah
supaya ada kesenangan. Jadi biasanya kalau misalnya orang tua udah senang sama satu guru gitu ya, udah percaya banget sama satu guru, insya Allah anak-anaknya juga nyaman jadinya sama guru tersebut gitu. Ada rasa kepercayaan dari orang tua yang akhirnya bisa menjadikan guru dapat membimbing anaknya dengan jauh lebih baik lagi. Selanjutnya dapat mempengaruhi sikap. Dapat mempengaruhi sikap di sini maksudnya adalah agar kita akhirnya bisa mengambil pertimbangan atau mengambil mengambil pertimbangan dari ketika kita membicarakan tentang anak kita, tentang anak didik kepada kepada orang tua, maka di sini setelah kita memberikan arahan, memberikan bimbingan, insya Allah itu bisa mempengaruhi orang tua untuk mengambil sikap. Jadi sebaiknya gimana ya gitu, kayak misalnya saya dulu pernah dapat anak yang maaf dia kalau melihat sesuatu itu malas-malesan seperti itu ya. Ini anak sebenarnya ngantuk atau apa gitu ya, kok males banget gitu ngelihatnya kalau misalnya kita lagi nunjukin suatu kegiatan tuh dia nggak tertarik yang lainnya gitu kan. Terus lama-kelamaan kok agak bingung ya, ini dia kenapa gitu. Nah, akhirnya ketika diperhatikan lagi, saya coba pakai tes daya lihat itu ya. Lalu, oh iya sepertinya ini matanya ada gangguan. Setelah itu kita bicarakan kepada orang tua, akhirnya orang tua bisa mengambil sikap untuk langsung bawa anak itu ke dokter spesialis mata. Nah, setelah sampai di dokter spesialis mata, ternyata anak didik saya itu sudah minus 6 pada saat usia TKA. Jadi mengapa dia akhirnya selalu malas-malasan ketika kita menjelaskan sesuatu atau kita memberikan kegiatan gitu, pengarahan kegiatan, ternyata karena dia tidak melihat dengan jelas apa yang dia ketahui. Dan alhamdulillah setelah diberikan kacamata untuk anak seusianya, dia bisa mengikuti kegiatan dengan seperti yang saya harapkan gitu. Nah, itulah salah satunya kenapa kita butuh komunikasi. Selanjutnya adalah untuk menjalin hubungan sosial yang baik, sudah pasti, dan selanjutnya adalah untuk sebagai tindakan, untuk mengambil tindakan, yaitu tadi salah satunya setelah kita berbicara dengan orang tua, akhirnya dapat mempengaruhi sikap orang tua untuk mengambil sebuah tindakan, seperti itu. Nah, ini yang dari kemarin dipertanyakan oleh teman-teman. Lalu bagaimana sih caranya berkenalan dan berkomunikasi di masa pandemi, Bu Putri? Karena memang di masa pandemi ini serba sulit ya. Ini kalau misalnya ketemu anak-anak itu sedihnya luar biasa loh, Bu. Jadi gimana ya? Mau ketemu anak-anak yang biasanya kita cipiki, salim, berpelukan gitu kan. Terus tahu-tahu pertengahan Maret kita dapat kabar untuk melakukan BDR. Itu tuh rasa rindunya luar biasa. Itu kalau misalnya saya pacaran zaman dulu kayak gitulah kira-kira gitu ya, nggak bisa ketemu sama anak-anak gitu. Sampai akhirnya gimana ya caranya untuk bisa tetap keep kontak sama mereka gitu kan. Makanya alhamdulillah di awal-awal kita itu selalu punya grup kelas. Jadi punya WhatsApp grup kelas, itu kita gunakan. Jadi memaksimalkan media komunikasi seperti telepon, gawai, laptop, dan sebagainya. Nah, nggak mungkin ya, biasanya kalau rumah tangga zaman sekarang itu, telepon, kalau dulu telepon itu sebagai media komunikasi yang penting ada dalam satu rumah, tapi sepertinya sekarang telepon itu sudah tidak terlalu penting gitu ya. Jadi biasanya justru setiap anggota keluarga itu udah punya gawai masing-masing, udah punya handphone seperti itu ya. Nah, itu dimaksimalkan dengan membuat grup WhatsApp untuk mempermudah komunikasi antara guru dengan anak dan dengan orang tua. Jadi kita buat grup WhatsApp dulu, sama halnya untuk orang tua dan anak baru, kita di awal langsung memasukkan mereka ke dalam nomor orang tua itu ke dalam grup WA. Lalu setelah itu dari sana kita bisa berikan pengarahan kepada orang tua murid baru tentang pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan di sekolah. Sebelumnya kita kenalkan dulu profil sekolah kita seperti apa, kita berikan pengarahan kepada mereka tentang program kegiatan kita 1 tahun ke depan seperti apa, lalu pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan seperti apa. Karena
Terus terang sepertinya bukan hanya di TK saya ya, di berbagai TK yang lain juga suka dengar cuitan beberapa guru gitu ketika tahu apa BDR-nya diperpanjang, kita zona kuning, nggak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya ampun, itu anak TK pada cuti, Bu. Ya ampun, itu yang baru daftar udah pada lari lagi, Bu. Kayak gitu ya, banyak yang sepertinya dirasakan oleh semua satuan PAUD gitu ya. Jadi bahkan di sama halnya di TK saya juga seperti itu. Jadi di TK juga ada yang formulir udah diisi, bahkan uangnya sudah masuk gitu, tapi dia tetap enggan tidak mau melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi akhirnya mulur, Bu, nggak apa-apa deh, saya daftarnya tahun depan aja, uangnya buat tahun depan. Akhirnya seperti itu gitu kan. Jadi tujuan kita membuat grup WhatsApp adalah memberikan pengarahan kepada orang tua nanti bagaimana cara pembelajaran jarak jauhnya dan memberikan info-info terkait tentang pendidikan anak usia dini seperti itu. Karena kan yang saya tahu informasinya untuk TKB itu tetap sekolahnya harus 1 tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya memang mau TKB, dia tidak bisa hanya ikut di 1 semester nanti, di semester 2 saja. Jadi dia tetap harus mengikuti pembelajaran mulai dari tahun ajaran baru yang akan dilaksanakan di tanggal 13 Juli 2020. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat berbagai konten video untuk persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah dan video pembelajaran untuk anak. Jadi dari kemarin kami memang sedang membuat konten video untuk TK kami, belum jadi belum bisa saya bagikan, belum bisa saya berikan untuk contoh, karena di situ nanti akan ada masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sekolah kami itu ada 1 minggu, jadi rencananya dari tanggal 13, 14, 15, 16, 17 sampai tanggal 17 itu akan ada masa pengenalan lingkungan sekolah. Anaknya memang tidak datang. Akhirnya Bu Guru berinisiatif untuk membuat video mulai dari pengenalan guru-gurunya, mulai dari memberitahu kepada anak-anak sentra-sentranya, kelas-kelasnya, wali kelasnya, mainan yang ada di sekolah, seperti itu, sampai beberapa mainan yang kecil-kecil yang bisa kita berikan kepada anak sebagai daya tarik anak untuk tetap merasa kalau dia ada di sekolah walaupun belum bisa mainin mainannya gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya melakukan virtual class setidaknya seminggu sekali sebagai upaya untuk menjalin kedekatan dengan peserta didik. Jadi rencananya setelah kita perkenalan nanti lewat masa pengenalan lingkungan sekolah, kita juga akan mengadakan virtual class di sela-sela ketika kita BDR. Jadi ketika kita BDR tetap ada kelas kita tetap ada melakukan video call atau nanti pakai Zoom meeting atau apa. Karena sebelumnya nanti kita akan kontrak dengan orang tua. Maksudnya survei dulu ke orang tua siapnya menggunakan media apa, dengan aplikasi apa, dan kira-kira di hari apa gitu. Jadi kita upayakan untuk setidaknya 1 minggu sekali kita ada pertemuan dengan anak-anak lewat Zoom meeting atau video call seperti itu. Nah, sepertinya paparan dari saya cukup itu tentang bagaimana caranya berkenalan dan berkomunikasi di masa pandemi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu guru yang mungkin masih mencari cara bagaimana ya gitu kan. Sedangkan sedikit lagi kita akan masuk di awal tahun ajaran baru, semoga bermanfaat. Ya gitu aja Bu Silvi paparannya.